Akhirnya sang pria pemberani sudah ditemukan. Si pria pemberani yang berani-beraninya mengambil pekerjaan paling berbahaya di dunia ini. Karena pasalnya kemarin sore, John Hartman resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Sorry bos, terlambat banget ini bos. Sorry bos. Sebenarnya gimana sih pendapat dari gua soal si John Hartman ini? Mari kita bahas boy. Lu pada boleh setuju, boleh enggak. Reaksi gua soal John Hartman ini adalah di sisi yang pro. Pertama, permasalahan CV boy. Doi pernah ngelatih di Piala Dunia. Beda sama si kawan yang keringetan itu. Yang kedua itu soal budget. Si Papa Hartman ini kan hitungannya kan nggak mahal ya. Dengan CV yang ditawarkan dibanding ya gerbong kepelatihan terbaik itu mah ini mah jauh. Tapi ada beberapa hal yang gua tunggu dari seorang John Hartman ini. Yang pertama, gimana sih personalnya dia? Apakah dia adalah orang yang punya pendirian atau orang yang ngangguk-ngangguk aja kalau dikasih perintah? Yang kedua, bagaimana style of play-nya dia? Doi itu sering banget main pakai 3 back, tapi nggak jarang juga Doi main pakai 4-4-2. Gue pribadi bersaat nunggu nih apa yang bakal dia tawarkan secara permainan. Perihal non teknis kayak ya IG-nya dibikinin sama PSSI. Itu mah kalau kata gue jangan terlalu jadi concern dulu boy, asli. Tapi ya kita cukup tahu aja kalau IG-nya dibikinin PSSI gitu. Jadi kalau misalnya sometimes Doi aneh-aneh, ya udah kita udah nggak kaget gitu. Cuma kalau pesan dari gue, kita kasih waktu dulu buat dia boy, because time will tell. Kalau gue pribadi gue nggak mau jadiin AFF tuh sebagai patokan, asli. Tetap pembuktian si Papa Hartman-nya adalah di Piala Asia tahun depan. Kalau gue, level kita tuh udah nyampe sini loh, janganlah diturunin lagi. Kalau ekspektasi kalian kepada si Hartman ini gimana boy? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bayangkan ini, pelatih yang membawa Kanada ke Piala Dunia kini berdiri di depan timnas Indonesia. Harapan langsung melambung tinggi, mimpi besar kembali dihidupkan. Tapi tunggu dulu, dari Malaysia justru muncul peringatan keras. Jangan terlalu berharap, Indonesia sedang mulai dari nol lagi. Loh, kenapa begitu? Apakah John Hartman benar-benar jawaban atas mimpi Piala Dunia Garuda? Atau justru kita sedang mengulang siklus lama, terlalu berharap, lalu kecewa? Simak sampai akhir, karena fakta di balik penunjukan ini jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. John Hartman akhirnya resmi lolos dan terpilih sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia. Sebuah keputusan besar yang menandai babak baru perjalanan sepak bola nasional. Harapan publik pun langsung melambung tinggi. Asa prestasi, mimpi Piala Dunia hingga ambisi membawa Garuda terbang lebih tinggi di level Asia dan dunia kini digantungkan di pundak pelatih asal Inggris tersebut. Namun di tengah euforia yang mulai membesar, suara peringatan justru datang dari negeri jiran. Pengamat sepak bola Malaysia, Raja Isa, tampil sebagai pihak yang mengingatkan publik Indonesia agar tidak terjebak ekspektasi berlebihan. Menurutnya, kehadiran John Hartman tidak bisa serta-merta menjadi jaminan instan perubahan drastis. Kalau saya boleh bilang, sekarang sepak bola Indonesia itu restart, mulai dari nol lagi. Ujar Raja Isa dengan nada tegas namun realistis. Ia menilai bahwa publik sepak bola Indonesia perlu menyiapkan kesabaran ekstra. Tidak hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga dalam memahami proses panjang membangun tim nasional yang solid. Raja Isa menekankan bahwa keberhasilan John Hartman meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022 Qatar memang patut dihargai. Tetapi konteks Indonesia sangat berbeda. Lingkungan sepak bola, kultur pemain, tekanan publik hingga sistem kompetisi memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, ia meminta publik Garuda tidak menggantungkan angan-angan terlalu tinggi sejak awal. Biarkan semuanya berjalan wajar. Jangan terlalu cepat berharap hasil besar. Sepak bola itu soal proses. Lanjutnya, ia menegaskan bahwa proses tersebut pasti akan diwarnai dinamika. Akan ada kemenangan, tapi juga kekalahan. Dan kekalahan itu menurutnya bukan sebuah aib, melainkan bagian alami dari perjalanan membangun tim. Tak mudah bagi seorang pelatih baru, sekelas apapun, untuk langsung sukses saat menangani tim baru. Apalagi timnas Indonesia yang datang dengan sejarah panjang, tekanan emosional publik, serta romantisme terhadap pelatih sebelumnya. Raja Isa bahkan secara terbuka mengingatkan bahwa jika nanti John Hartman mengalami kekalahan di laga-laga awal, itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau nanti kalah, jangan langsung dihujat.
Sepak bola memang begitu, ada menang, ada kalah. Tegasnya lagi. Ia menilai pola pikir publik Indonesia masih harus banyak berbenah. Menurutnya, mindset menuntut timnas Indonesia harus selalu menang justru bisa menjadi bumerang bagi perkembangan tim. Dalam pandangannya, perubahan pelatih seharusnya juga diiringi perubahan pola pikir. Publik harus belajar menikmati proses, bukan sekedar hasil akhir. Ia menyebut bahwa tuntutan berlebihan seringkali justru mematikan ruang kerja pelatih. Raja Isa juga menyinggung soal romantisme publik terhadap Shin Tae-yong. Ia mengakui hal tersebut sangat wajar. Shin Tae-yong telah menjadi simbol kebangkitan timnas Indonesia. Banyak momen emosional, banyak sejarah, dan banyak kenangan yang sulit dilupakan. Saya amati publik Indonesia masih belum bisa melupakan romantisme dengan Shin Tae-yong. Itu wajar sekali. Namun ia menegaskan bahwa PSSI memiliki tugas besar untuk menyadarkan publik bahwa era baru telah mulai. Menurutnya, PSSI harus berani dan konsisten dengan cita-cita yang telah mereka tetapkan. Komunikasi menjadi kunci. Raja Isa menilai PSSI perlu membangun komunikasi yang lebih harmonis dengan publik, khususnya dalam menjelaskan roadmap jangka panjang bersama John Hartman. Bukan hanya target hasil, tetapi juga filosofi, arah pembangunan, dan tahapan yang harus dilalui. Ia juga mengingatkan publik agar belajar dari masa lalu. Shin Tae-yong yang kini begitu dirindukan juga tidak langsung sukses di awal kepemimpinannya. Kekalahan demi kekalahan sempat mengiringi langkah awal pelatih asal Korea Selatan itu. Namun dengan kesabaran dan konsistensi, hasilnya akhirnya mulai terlihat. Dulu Shin Tae-yong juga banyak kalah di awal, tapi lihat hasilnya sekarang, kata Raja Isa. Dari situ ia menekankan bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam membangun tim nasional yang berkelanjutan. Lebih jauh, Raja Isa memberikan pesan penting kepada PSSI. Menurutnya, federasi harus memberikan kepercayaan penuh kepada John Hartman. Jangan ada intervensi teknis, jangan mencampuri urusan di lapangan. PSSI cukup menetapkan roadmap, memantau kinerja, dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Biarkan dia bekerja dengan tenang, jangan campur tangan urusan teknis, ujarnya. Dengan pengalaman internasional yang dimiliki John Hartman, Raja Isa yakin sang pelatih tahu apa yang harus dilakukan untuk timnas Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, persiapan menyambut kedatangan John Hartman ke Indonesia sudah memasuki tahap akhir. Pelatih asal Inggris tersebut dijadwalkan tiba di tanah air dalam waktu dekat. Ia tidak datang sendirian. Hartman akan membawa keluarganya serta satu asisten pelatih yang hingga kini masih dirahasiakan identitasnya. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengkonfirmasi bahwa John Hartman masih berada di Inggris. Menurut rencana, Hartman beserta rombongan akan tiba di Indonesia pada 11 Januari 2026 malam waktu Indonesia Barat. John Hartman akan tiba di Indonesia pada 11 Januari malam hari. Besoknya, tanggal 12 Januari 2026, PSSI akan memperkenalkannya secara resmi kepada publik, ujar Sumarji saat dihubungi media. Setibanya di Indonesia, rombongan John Hartman akan langsung beristirahat di hotel yang telah disiapkan oleh PSSI. Agenda resmi baru akan dimulai keesokan harinya. PSSI telah menjadwalkan sesi jumpa pers pada Senin pagi 12 Januari 2026 sekitar pukul 10 WIB. Dalam sesi tersebut, publik akan diperkenalkan secara resmi kepada pelatih baru Timnas Indonesia, termasuk kemungkinan besar penjelasan awal tentang visi, misi, dan arah pembangunan Timnas Garuda di bawah kepemimpinan John Hartman. Sumarji juga mengungkapkan bahwa John Hartman membawa keluarganya atas permintaan PSSI. Hal ini dilakukan agar sang pelatih bisa menetap dan fokus bekerja di Indonesia. PSSI ingin memastikan Hartman merasa nyaman dan memiliki stabilitas dalam menjalankan tugasnya. Soal asisten pelatih yang dibawa Hartman, Sumarji memilih untuk tidak membocorkan detail. Nanti saja tunggu sesi jumpa pers, katanya. Singkat, semua akan terjawab di awal pekan depan. Menariknya, PSSI memutuskan tidak menggelar sesi jumpa pers sebelum Hartman tiba. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa PSSI akan mengumumkan pelatih baru lewat pertemuan media. Namun akhirnya pengumuman hanya dilakukan melalui rilis resmi. Dalam rilis tersebut, PSSI juga tidak mencantumkan durasi kontrak Hartman. Meski begitu, kabarnya Hartman mendapatkan kontrak jangka menengah dengan skema 2+2 tahun. Namun hingga kini detail kontrak tersebut belum dikonfirmasi secara terbuka. Tidak ada sesi jumpa pers dulu, nanti sekalian dengan John Hartman, ujar Sumarji.
Jika menilik rekam jejaknya, John Hartman bukan sosok sembarangan. Perjalanannya dalam membangun fondasi sepak bola dimulai sejak lama. Pada periode 2001 hingga 2011, ia berperan penting dalam pengembangan sepak bola Selandia Baru. Ia menjabat sebagai Regional and National Football Development Director dan menjadi arsitek berbagai sistem pembinaan pemain nasional. Salah satu kontribusinya adalah merancang Wall of Football Plan 2010, sebuah program strategis pengembangan sepak bola jangka panjang. Ia juga terlibat dalam pengembangan kurikulum kepelatihan pada 2008, serta sistem pengembangan talenta terpadu pada 2009. Pada 2006, Hartman dipercaya menangani Timnas Putri Selandia Baru. Di bawah kepemimpinannya, tim tersebut mencatatkan sejarah. Mereka tampil di Olimpiade Beijing 2008 dan Piala Dunia 2011, meraih gelar juara Oseania 2010, serta mencatat kemenangan pertama atas tim Eropa dan Amerika Serikat. Kesuksesan tersebut mengantarkannya ke Kanada. Pada 2011, Hartman mengambil alih Timnas Putri Kanada dan membawa mereka menjelma menjadi kekuatan besar dunia. Medali emas Pan American Games 2011, perunggu Olimpiade 2012 dan 2016, hingga peringkat FIFA tertinggi di posisi keempat dunia, menjadi bukti nyata kualitasnya. Tak berhenti di situ, pada 2018 Hartman menerima tantangan baru dengan menangani Timnas Kanada Putra. Puncaknya, ia berhasil membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar, sebuah pencapaian sejarah yang mengakhiri penantian panjang negara tersebut. Kini tantangan baru menanti. Indonesia menjadi proyek besar berikutnya. Negara dengan basis supporter fanatik, tekanan publik tinggi, dan mimpi besar yang sudah lama tertunda. Apakah John Hartman mampu menjawab semua ekspektasi itu? Ataukah publik harus kembali belajar tentang makna kesabaran dan proses? Satu hal yang pasti, era baru telah mulai. Dan seperti yang diingatkan Raja Isa, perjalanan ini tidak akan mudah, tidak akan instan, dan tidak akan selalu indah. Namun di sanalah sepak bola menemukan maknanya.